Kenapa kemudian dia harus mengatakan saya masih kuat, saya masih mampu? Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota, saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Apakah kemudian banyak orang yang mulai meragukan kesehatan seorang Joko Widodo gitu ya? So artinya dia meng-create lawan sendiri ya. Karena kemarin dia pengumuman bahwa dia menjadi lawan politik partai politik lain. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Jadi dia mengibarkan bendera pertandingan nih, atau bendera perang lah ya, bahwa saya hadir untuk melawan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas dua hal yang penting dalam akhir minggu ini, selain memang gonjang-ganjing di Bursa Efek Jakarta dengan mundurnya Direktur BEI dan kemudian Ketua OJK serta Wakil Komisioner OJK. Nah, yang pertama tentang pidato Pak Jokowi dan Mas Kaisang di Kongres PSI. Mas Kaisang lu deh. Kalau dari pidato Mas Kaisang itu sih nothing special ya. Kecuali drama dia mengeluarkan air mata, tapi menurut saya itu juga bukan hal yang spesial karena sudah selayaknya dan sudah sewajibnya seorang ketua umum partai politik memberikan semangat kepada kadernya, kepada pengurusnya, dan menjanjikan hal-hal muluk tentang partainya, termasuk menjanjikan partainya akan menjadi partai besar di kemudian hari. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada yang spesial, karena memang sudah seharusnya seperti itu. Justru yang menarik adalah pidatonya Pak Jokowi. Walaupun tidak masuk ke dalam jajaran kepengurusan PSI, nampaknya Pak Jokowi semakin meyakinkan diri bahwa dia adalah tokoh utama PSI, gitu ya. Kenapa kemudian dia tidak masuk ke jajaran pengurus PSI? Menurut saya ada dua alasannya. Yang pertama, akan sulit nanti dia menjadi tokoh sentral nasional bila dia masuk ke pengurusan PSI. Karena pastinya akan ada awkward moment, misalnya pada saat Bahlil sebagai ketua umum Golkar atau Julhas sebagai ketua umum PAN datang menghadap Jokowi, itu akan jadi hal yang aneh dalam politik karena ada ketua umum partai politik menghadap tokoh partai politik lain yang bukan pejabat negara. Nah, alasan keduanya mungkin beliau belum berani ya. Itu sih sayangnya sebetulnya. Padahal seharusnya kalau beliau masuk itu akan baik sekali. Nah, alasan keduanya justru pada kata-kata saya masih kuat. Kenapa kemudian dia harus mengatakan saya masih kuat, saya masih mampu? Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota, saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Apakah kemudian banyak orang yang mulai meragukan kesehatan seorang Joko Widodo gitu ya? Karena kalau menurut saya, tanpa harus dikatakan bahwa masih kuat atau mampu, saya yakin beliau masih mampu dan masih kuat karena beliau ini kan masih muda. Jadi kalau pada saat dia mengatakan saya masih kuat, saya masih mampu, keliling Indonesia kalau nggak salah ya, kemudian keliling provinsi, keliling kabupaten kota, itu justru menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan beliau. Memang kenapa ya? Bukankah selama ini seorang Jokowi baik-baik saja? Apakah karena sakitnya kemudian dia meyakinkan banyak pihak bahwa dia masih kuat dan masih mampu? Selebihnya menurut saya hal-hal biasa dalam sebuah perhelatan internal partai politik. Janji-janji bahwa akan membesarkan partai, komitmen-komitmen terhadap
bagaimana partai politiknya akan lebih maju dan lebih jaya. Hal yang sangat biasa. Walaupun Kaisang masih tergolong muda, masih tergolong baru sebagai ketua umum partai. Jokowi kemarin juga secara langsung ingin mengumumkan atau menyampaikan kepada partai politik bahwa dia turut dalam kompetisi di medan pertempuran 2029. Jadi artinya memang walaupun tidak masuk partai politik tapi ya dia bersama PSI. So artinya dia meng-create lawan sendiri ya. Karena kemarin dia pengumuman bahwa dia menjadi lawan politik partai politik lain. Jadi posisi dia bukan lagi hanya seorang Jokowi yang dipecat PDI Perjuangan yang menjadi presiden ke-7, tapi dia juga seorang tokoh PSI yang siap bersaing dengan PSI. Dengan partai-partai lain bersama PSI, itu maksud saya. Jadi dia mengibarkan bendera pertandingan nih, atau bendera perang lah ya, bahwa saya hadir untuk melawan Anda semua. Makanya dia berkali-kali mengingatkan kepada lawan politiknya, saya masih kuat, saya masih sanggup gitu. Walaupun ya itu ada pertanyaan, kenapa sampai perlu menyampaikan bahwa dia masih kuat atau masih sanggup gitu. Ada apa dengan kesehatannya? Tapi yang paling penting dari pernyataan itu kita baca bahwa Jokowi akan turun gelanggang, membuka front dengan partai politik lainnya, memanaskan suhu kompetisi politik, dan bersiap untuk melawan partai-partai politik lainnya. Nah, artinya buat partai politik lain, pernyataan Jokowi kemarin tidak bisa dianggap remeh. Artinya mereka harus mengubah tuh permainan struktur partai politik. Misalnya biasanya ketua umum partai politik datang menghadap Pak Jokowi, mungkin sekarang mereka pada saat menghadap Pak Jokowi harus menjelaskan panjang lebar kepada kadernya kenapa perlu menghadap Jokowi. Itu saja sih kalau tentang Jokowi dan Kaisang. Kalau tentang Pak Prabowo mengundang oposisi ke rumahnya, ini hal baik ya. Sudah selayaknya seorang presiden mendengarkan banyak suara, baik dari koalisinya maupun dari oposisinya. Diharapkan kan kalau didengarkan suara dari oposisi itu, ada suara-suara yang juga jujur ya, yang belum pernah didengar oleh presiden. Jadi itu hal yang sangat baik. Hanya kemudian yang kita nantikan adalah next steps-nya dari pertemuan dengan para oposisi atau orang-orang atau tokoh-tokoh yang berseberangan dengan dirinya. Next step-nya apa gitu. Saya sih yakin bahwa yang disampaikan oleh kelompok atau tokoh-tokoh yang berseberangan dengan Pak Prabowo, sangat mungkin Pak Prabowo sudah tahu semua ya. Sudah mengerti semua. Itu hanya kemudian next step-nya apa, karena baik koalisi maupun oposisi saya yakin tujuannya satu, tujuannya sama, untuk memperbaiki atau ingin memajukan Indonesia yang lebih baik. Jadi kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.